Tempat usaha yang menjual minuman keras di Kota Bogor semua tidak memiliki izin. Ini kalau emak-emak sudah menyampaikan gitu ya, mereka selalu berkeluh kesah tentang warung-warung minuman alkohol yang operasional ini. Kasih denda 50 juta, tangkap dia kasih, gitu ya. Bikin lagi, jual lagi, denda lagi, 50 juta tangkap dia. Tempat usaha yang menjual minuman keras di Kota Bogor semua tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan C. Karena apa? Karena Pemkot Bogor kan hanya mengeluarkan izin penjualan minuman alkohol golongan B dan C itu untuk baru 4 titik, yaitu hotel sesuai dengan ruang yang dibolehkan. Jadi kalau kita bisa lihat hampir semuanya melanggar, saya katakan iya, hampir semuanya melanggar. Yang namanya tempat hiburan penjual alkohol jual golongan B dan C pasti nggak punya izin. Enggak gitu. Memang kalau mau menghentikan penjualan minuman alkohol golongan B dan C nya, ya stop di supply-nya gitu. Kita ada distributor sih. Mungkin yang apa dari distributor ada beberapa distributor minuman beralkohol di sini Kota Bogor ini. Ya minta mereka jangan menjual kepada pengecer yang tidak memiliki izin. Kalau begitu kita tiap hari walaupun diubah-ubah suruh razia di warung pekerjaan, tapi supply-nya jalan terus dari distributor yang ngapain juga gitu. Kalau distributor stop, kalau Anda mau melempar produk Anda di Kota Bogor, cek dulu si pengecernya punya izin atau tidak. Kontrol ini jangan dikasih gitu kan. Kalau ada bahasa dari pedagang begini, nggak apa-apa lah ya, sampai gitu bahasanya, nggak apa-apa lah, diambil aja, nanti apa-apa ditukar itu isinya. Jadi kalau selama disita oleh petugas dengan adanya suatu penyitaan, nanti mereka bisa minta tukar ke distributor, disuplai lagi, gitu. Saya lihat juga ini masih ada kurang kuatnya peraturan kita. Kalau saya lihat di beberapa daerah, misal contoh di Sleman itu ada perda khusus tentang minuman beralkohol, dan itu ada sanksi denda bagi penjual. Ya, baik itu jual ilegal, yang menyimpan ilegal sebagainya, termasuk juga bagi peminum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan itu ternyata hasil riset beberapa NGO yang ada di sana itu menyebabkan turunnya tingkat kriminalitas di Sleman karena adanya perda tersebut. Dan saya lihat di Perwali kita ini ternyata tidak ada yang mengatur tentang denda. Mohon dikoreksi Pak Ahmad, seingat saya lihat ini hanya sanksi administratif. Saya lihat kasih denda 50 juta, tangkap dia pasti, gitu ya. Bikin lagi, jual lagi, denda lagi, 50 juta, tangkap dia. Tapi kalau cuma diambil barangnya, diambil minornya, kayak tadi tuh informasi dari Pak Kasat, keren juga informasinya. Mereka bisa refill, gitu kan. Diambil berapa, refill lagi, datang lagi dari distributornya free, gitu kan. Ya gimana nggak tumbuh subur terus? Tapi kalau ini kita tegakkan dengan memperkuat regulasi ini, nah ini mungkin menjadi salah satu jalan keluar kita. Nah kemudian ada juga amanah dari Perwali tersebut adalah, saya nggak tahu mohon dikoreksi juga, pembentukan tim terpadu. Nah tadi ini juga sudah disinggung di terakhir oleh Pak Alma, gitu kan, pentingnya kolaborasi. Nah, tapi saya lihat sepanjang yang saya tahu di Kota Bogor, mungkin mohon dikoreksi Pak Kasat, ini saya lihat belum ada tim terpadu untuk pengendalian limbah di Kota Bogor ini. Dan ini sebenarnya amanah dari Perwali ini, dan ini belum kita tunaikan. Gitu. Ya wajar kalau kondisi sampai saat ini seperti ini. Dan itu kan salah kita semua, bukan salah masyarakat, tapi salah kita yang tidak betul-betul menegakkan peraturan yang ada. Nah, ini saya harap mungkin nanti mohon sampaikan juga untuk Pak. Apakah mungkin ada peluang kita nanti dengan peraturan kota ini kita tambahkan dengan denda, atau kalau nggak bisa mungkin kita perkuat dengan perda, usulan perda untuk diminor di Kota Bogor ini untuk memastikan. Dan ini adalah amanah Kota. Saya capek juga Pak, terus terang capek. Hampir tiap kami datang ke masyarakat, turun ke masyarakat, reses ke masyarakat,
ini kalau emak-emak udah nyampaikan gitu ya, mereka selalu berkeluh kesah tentang warung-warung minuman alkohol yang oplosan ini, dan itu sangat membahayakan. Perda kita sudah juga mengatur, Bu. Di pasal 17, pasal 18, Perda 1/2021 sudah mengatur tentang tertib minuman beralkohol. Jadi bisa ketertiban mereka dengan denda itu yang pada dibilang. Di pasal 17 itu masuknya ada sanksi administratif, denda maksimal 10 juta. Tapi di pasal 18-nya itu masuk ke tindak pidana ringan, setinggi-tingginya denda 50 juta rupiah dan kurungan maksimal 2 tahun penjara. Ini yang kami pengen, Bu, sebenarnya, Bu, yang kami harapkan pengen dapat kami laksanakan. Kendalanya apa sih? Kendalanya anggaran sidang di piring kami tahun 2025 ini ada 12 kali. Saya 10 sudah dikunci untuk sidang di piring KTR karena menggunakan dana dari BPJHT. Jadi 10 dikunci untuk sidang di piring KTR. Sisa dua yang bisa kita gunakan untuk melakukan sidang selain dari tindak pidana di piring KTR. Jadi kalau proyek tadi kami sampaikan, kami sudah melakukan sudah pernah melaksanakan toko Feby, namanya toko Feby sama BNT itu kan kali kota. Karena satu kios miras itu akhirnya 7 warung kita bongkar semua. Sampai sekarang mereka nggak jual lagi. Itu kios legend yang memang terkenal di anak-anak muda Kota Bogor. Pengennya kami tanpa pakai 1, 2, 3 langsung membongkar, pengennya kami itu, Pak. Tapi kita juga sesuai prosedur, sesuai SOP. Yang toko VP itu mungkin ada 7 kali ada razia, baru saya bongkar. 7 kali ada razia, baru akhirnya saya bongkar. Kami sebagai bagian hukum merekomendasikan yang pertama sanksi, kemudian yang kedua personil, sistem pengawasannya, dan yang ketiga menggunakan partisipasi masyarakat serta pengaturan dari peran masyarakat. Itu mungkin sebagai rekomendasi ke depan, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan, karena judul dari perwali kita yang dulu dibuat zamannya Pak Firdaus kepala DPR KSP itu memang kita ingin seperti ini. Tapi kalau memang dari hasil diskusi ini merekomendasikan untuk adanya perbaikan dari 4 tahapan itu, kami akan siap dari bagian hukum untuk menambahkan